Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membacakan tentang materi 4 yang ke-14 yaitu konsep routing. Di sini ada saya Dian Saputra, ada Farhan Arya Putra dan Rifki Ramadhani. Untuk yang pertama yaitu 14.1.1 yaitu dua fungsi router. Sebelum router meneruskan paket kemanapun, router harus menentukan jalur terbaik untuk paket tersebut. Topik ini menjelaskan bagaimana router membuat keputusan ini. Switch Ethernet digunakan untuk menghubungkan perangkat akhir dan perangkat perantara lainnya, seperti switch Ethernet lainnya ke jaringan yang sama. Router menghubungkan beberapa jaringan, yang berarti router memiliki beberapa antarmuka yang masing-masing milik jaringan IP yang berbeda. Saat router menerima paket IP, pada saat antarmuka, router menentukan antarmuka mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket ke tujuan. Ini dikenal sebagai perouteran. Antarmuka yang digunakan router untuk meneruskan paket mungkin merupakan tujuan terakhir. Atau mungkin jaringan yang terhubung ke router lain yang digunakan untuk mencapai jaringan tujuan. Setiap jaringan yang terhubung dengan router biasanya memerlukan antarmuka terpisah. Tetapi ini mungkin tidak selalu terjadi. Fungsi utama router adalah menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket berdasarkan informasi di dalam di tabel peruterannya dan meneruskan paket ke tujuannya. Selanjutnya ada 14.1.2 yaitu contoh fungsi router. Router menggunakan tabel routing IP untuk menentukan jalur atau rute mana yang akan digunakan untuk meneruskan paket. Klik play pada gambar untuk mengikuti paket PC sumber ke paket PC tujuan. Nah, di sini ada contohnya. Next bawahnya kan. Nah, itu ada contohnya videonya. Next itu ada 14.1.3 yaitu jalur terbaik sama dengan pencocokan terpanjang. Apa yang maksud dengan router harus menentukan jalur terbaik dalam tabel routing? Jalur terbaik dalam tabel routing juga dikenal sebagai pencocokan terpanjang. Pencocokan terpanjang adalah proses yang digunakan router untuk menentukan pencocokan antar alamat IP tujuan, paket, dan entry routing dalam tabel routing. Tabel routing berisi entry route yang terdiri dari prefix atau alamat jaringan dan panjang prefix agar ada kecocokan antara alamat IP tujuan paket dan rute dalam tabel routing. Jumlah minimum bit paling kiri harus cocok antara alamat IP, paket, dan route dalam tabel routing. Panjang prefix rute dalam tabel routing digunakan untuk menentukan jumlah minimum bit paling kiri yang harus cocok. Ingat bahwa paket IP hanya berisi alamat IP tujuan yang bukan panjang prefix. Cocokan terpanjang adalah rute dalam tabel routing yang memiliki jumlah bit paling kiri yang cocok dengan alamat IP tujuan paket. Rute dengan jumlah bit paling kiri yang setara adalah atau kecocokan terpanjang selalu menjadi rute yang disukai. Catatan di sini ada istilah panjang. Catatan istilah panjang awalan akan digunakan untuk merujuk ke bagian jaringan dari alamat IP versi 4 dan alamat IP versi 6. Next, itu ada 14.1.4 yaitu contoh pencocokan terpanjang alamat IP versi 4. Dalam tabel, sebuah alamat IP versi 4 memiliki alamat IP tujuan seperti contoh di sini ada 172.16.0.10. Router memiliki tiga entry route dalam tabel peruteran IP versi 4 yang cocok dengan paket ini, yaitu 176.16.0/12. Ada juga 172.16.0/18 dan 172.16.0/26. Dari ketiga rute tersebut, 176.16.0.0/26 memiliki kecocokan panjang dan akan dipilih untuk meneruskan paket. Ingat, agar selalu satu rute ini dianggap cocok, harus ada setidaknya jumlah bit yang cocok yang ditentukan oleh subnet mask tersebut. Ini ada tabel, di sini ada alamat IP empat tujuan, dan alamat dalam binirnya, di bawahnya itu ada entry route. Yang pertama, awal atau panjangan awalan 176.16.0.12. Selanjutnya yang ke bawah juga ada entry route. Yang ketiga itu ada entry route juga. Next, dan tabel itu. Selanjutnya ada 14.1.5, yaitu contoh pencocokan sepanjang alamat IP versi 6. Dalam tabel sebuah paket alamat IP versi 6 memiliki alamat IP versi 6 tujuan, yaitu ada 2001 DB DB8 C00
99. Itu contoh ini menunjukkan tiga entry root, tetapi hanya dua di antaranya yang merupakan kecocokan yang valid. Dengan salah satunya merupakan kecocokan terpanjang dua entry root. Pertama memiliki panjang prefix yang memiliki jumlah bit pencocokan yang diperlukan sebagaimana ditunjukkan oleh panjang prefix. Entry root pertama dengan panjang prefix /40 cocok dengan 40 bit paling kiri dalam alamat EPI versi 6. Entry root kedua memiliki panjang prefix /48 dan dengan semua 48 bit. Cocok dengan alamat IP versi 6 tujuan dan merupakan cocokan terpanjang. Entry root ketiga tidak cocok karena prefix /64-nya memerlukan 64 bit pencocokan. Agar prefix alamat IP versi 6 ini menjadi kecocokan, 64 bit pertama harus merupakan alamat IP versi 6 tujuan paket. Hanya 48 bit pertama yang cocok. Jadi entry root ini tidak dianggap sebagai kecocokan. Next. Selanjutnya ada 14 1.6 yaitu membangun tabel routing. Nah, tabel routing terdiri dari prefix dan panjang prefix. Namun bagaimana router mempelajari jaringan ini? Di sini bisa kita lihat dari gambar, itu ada bisa di play gambarnya itu. Jaringan next banyak. Jaringan dalam topologi disorot dan diberi label dari perspektif R1. Semua jaringan alamat IP versi 4 dan IP versi 6 yang disorot dengan warna kuning adalah jaringan yang terhubung langsung. Semua jaringan alamat IP versi 4 dan alamat IP biru adalah jaringan jarak jauh. Next. Nah, di sini ada jaringan yang terhubung langsung, yaitu jaringan terhubung langsung adalah jaringan yang dikonfigurasi pada antarmuka aktif dari sebuah router. Jaringan yang terhubung langsung ditambahkan ke tabel routing ketika sebuah antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask. Jaringan jarak jauh. Remote networks are networks that are not directly connected to the router. Routers plan about remote network interface. Yang pertama itu ada static routes, added to the routing table when a route is manually configured. Selanjutnya ada dynamic routing protocols atau di sini ada to the routing table when routing protocols dynamically ran about the remote network. Dynamic routing protocol include Internet Interior Gateway Routing Protocols atau EAGRP. Ada juga Open Source Path First atau OSPF, as well as several others. Next. Ada default route specifics on next hop route to the use when the routing tables. Routing table does not contain a specific. Ah, Bahasa Indonesia. Rute default menentukan router hop berikutnya yang akan digunakan saat tabel routing tidak berisi rute tertentu yang sesuai dengan alamat IP tujuan. Rute default dapat masukkan secara manual sebagai rute statis atau dipelajari secara otomatis dari protokol routing dinamis. Rute default melalui IP versi 4 memiliki entry route 0.0.0.0/0 dan rute default menjadi melalui IP versi 6 memiliki entry route /0. Panjang awalan /0 menunjukkan bahwa 0 bit atau tidak ada bit yang perlu dicocokkan dengan alamat IP tujuan agar entry route ini dapat digunakan. Jika tidak ada rute yang dengan kecocokan yang lebih panjang, lebih dari 0 bit, maka rute default digunakan untuk meneruskan paket. Rute default terkadang disebut sebagai gerbang pilihan terakhir. Next. Selanjutnya itu ada penerusan paket.
ada 14.2 yaitu penerusan paket. Di sini Pak, yang pertama itu ada 14.2.1 yaitu paket forwarding decision process. Now that the router has the sekarang setelah router menunjukkan jalur terbaik untuk suatu paket berdasarkan kecocokan terpanjang, router harus menentukan cara merangkum paket dan meneruskannya melalui antarmuka keluar yang benar. Oh. Nah, sudah ada gambar. Pertama itu ada header tautan data, alamat IP tujuan, terus yang sisa paket IP, terakhir tautan data, tiga itu ada jalurnya. Yang Yang ketiga itu temukan cetakan terpanjang antara alamat IP tujuan dan entry dalam tabel perouteran. Selanjutnya itu yang keempat ada teruskan paket ke router hub berikutnya. Yang kelima, tidak ada entry data router yang cocok di tabel perouteran termasuk tidak adanya router default. Next. Itu langkah-langkah berikut menjelaskan proses penerusan paket yang ditunjukkan pada gambar. Yang pertama ada bingkai tautan data dengan paket IP terenkapsulasi tiba pada antarmuka masuk. Yang kedua, router memeriksa alamat IP tujuan dalam header paket dan memeriksa tabel perouteran IP-nya. Yang ketiga ada router menemukan awalan yang paling panjang dan cocok pada tabel routing. Yang keempat ada router membungkus paket dalam bingkai tautan data dan meneruskannya melalui antarmuka egress. Tujuannya bisa berupa perangkat yang terhubung ke jaringan atau router next hop. Yang kelima itu akan tetapi jika tidak ada entry rute yang cocok, paket akan dibuang. Next. Yang pertama ada meneruskan paket ke perangkat di jaringan yang terhubung langsung. Meneruskan paket ke perangkat di jaringan yang terhubung langsung itu adalah jika entry rute menunjukkan bahwa antarmuka keluar adalah jaringan yang terhubung langsung, ini berarti bahwa alamat IP tujuan paket tersebut milik perangkat pada jaringan yang terhubung langsung. Oleh karena itu, paket tersebut akan diteruskan langsung ke perangkat tujuan. Perangkat tujuan biasanya adalah perangkat akhir dari LAN Ethernet, yang berarti paket tersebut harus dienkapsulasi dalam bingkai Ethernet. Untuk menenkapsulasi paket dalam bingkai Ethernet, router perlu menemukan alamat MAC tujuan yang terkait dengan alamat IP tujuan. Prosesnya bervariasi berdasarkan apakah paket tersebut merupakan paket IP versi 4 atau IP versi 6. Kalau paket IP versi 6, IP versi 4 itu, router memeriksa tabel IRP untuk alamat IP versi 4 tujuan dan alamat MAC Ethernet terkait. Jika tidak ada yang cocok, router akan mengirimkan permintaan IRP. Perangkat tujuan akan mengembalikan balasan IRP dengan alamat MAC-nya. Router sekarang dapat meneruskan paket IP versi 4 dalam bingkai Ethernet dengan alamat MAC tujuan yang tepat. Kalau paket IP versi 6, itu router change memeriksa change tetangganya untuk alamat IP versi 6 tujuan dan alamat MAC Ethernet terkait. Jika tidak ada yang cocok, router akan mengirimkan pesan ICMP versi 6 Netboard Socialization atau INS. Perangkat tujuan akan mengembalikan pesan ICMP versi 6 Netboard Adversation atau NA dengan alamat MAC-nya. Router sekarang dapat meneruskan paket IP versi 6 dalam bingkai Ethernet dengan alamat MAC tujuan yang tepat. Next. Di sini ada meneruskan paket ke router hub berikutnya. Yang di sini yaitu forward the packet to a next hop router. Ini ada if the router entry indicates that the destination IP address is on a remote network. This means the destination IP address of the packets belongs to a device on network that is not directly connected. Therefore, the packet must be forwarded to another router, specifically a next hop router. The next hop address is indicated in the router entry. If the forwarding router and the next router are on an internet network is similar process atau ERP and SMP V6 network discovery.
will occur for determining the destination MAC address of the packets as described privilege. The difference is that the router will set for the IP address of the next hop router is it is ARP table or netboard change instead of the next destination IP address of packet. Next, di sini membuang paket atau tidak ada stokan di tabel routeran. Draft the packets no match in routing table. If there is no match between the destination IP address or prefix in the routing table, and if there is no default route, the packet will be dropped. Next, di sini selanjutnya akan dibacakan oleh Farhan Arya Putra. Untuk Farhan dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya 14.2.2. Penerusan paket ujung ke ujung. Tanggung jawab utama fungsi penerusan paket adalah untuk mengengkapsulasi paket dalam jenis bingkai tautan data yang sesuai untuk antarmuka keluar. Misalnya format bingkai tautan data untuk tautan serial dapat berupa protokol point-to-point atau PPP, protokol High Level Data Link Control HDLC, atau protokol R2. Di sini ada 4 bagian. Yang pertama, PC1 mengirim paket ke PC2. Jadi PC1 mengirim paket ke PC2 pada animasi pertama, PC1 mengirimkan paket data ke PC2 karena PC2 berada di dalam jaringan yang berbeda. PC1 akan meneruskan paket ke gateway defaultnya. PC1 akan mencari alamat MAC gateway default, di change ARP-nya, dan menambahkan informasi frame yang ditunjukkan. Catatannya, jika entry ARP tidak ada dalam tabel ARP, untuk gateway default 192.168.1.1, PC1 akan mengirimkan permintaan ARP, router R1, kemudian akan mengembalikan balasan ARP dengan alamat MAC address-nya. R1 meneruskan ke paket 2. R1 forwards the packet to PC2. R1 now forwards the packet PC2 because the exit interface in an internet network. R1 must resolve the next hop IPv4 address with destination MAC address using its IRP table. If an IRP entry does not exist in the IRP table for the next hop interface of 192.168.2.2, R1 send an IRP request. R2 will the return an IRP reply. Lanjutnya, R2 meneruskan paket ke R3. R2 now forwards the packet to R3 because the exit interface is not an internet network. R2 does not have to resolve the next hop IPv4 address with destination MAC address when the interface is point-to-point P2P serial connection. The router encapsulates the IPv4 packet into the proper data link frame format used by the exit interface, HDLC, PPP3, etc. Because there are no match address on serial interface, R2 set the data link destination address to equivalent of broadcast. Dan terakhir, R3 meneruskan paket ke PC2. R3 now forward the packet PC2 because the destination IPv4 address is on the internet network. R3 must resolve the destination IPv4 address of the packet with associated MAC address if the entry is not the IRP table. R3 send an IRP request on of standard 0/0 interface. PC2 will then return an IRP reply with its MAC address table. Sini ada topologinya.
Layer 2 data link frame. Lanjut saja kita coba play videonya. Cepetin saja. Jadi sini broadcast sih. Lanjut 14.2.3 mekanisme penerusan paket. Jadi seperti yang disebutkan sebelumnya, tanggung jawab utama fungsi penerusan paket adalah untuk membungkus paket dalam jenis bingkai, lautan data yang sesuai untuk antarmuka keluar. Semakin efisien router dapat melakukan tugas ini, semakin cepat paket dapat diteruskan oleh router. Router ini mendukung tiga mekanisme penerusan paket berikut. Yang pertama ada peralihan proses, yang kedua peralihan cepat, yang ketiga penerusan export SCO. Di sini ada peralihan proses, mekanisme penerusan paket lama yang masih tersedia untuk router Cisco. Saat paket tiba di antarmuka, paket tersebut diteruskan ke bidang kontrol tempat CPU mencocokkan alamat tujuan dengan entry dalam tabel perutannya. Lalu menentukan antarmuka keluar dan meneruskan paket. Penting untuk dipahami bahwa router melakukan untuk setiap paket meskipun tujuannya untuk aliran paket, mekanisme peralihan ini sangat lambat dan jarang diterapkan dalam jaringan modern. Bandingkan ini dengan peralihan cepat. Lanjut, peralihan cepat. Fast switching. Fast switching is another older packet forwarding mechanism which was the successor to process switching. Fast switching use fast switching change to store next hop information. When a packet arrives on an interface is forwarded to the control plane where the CPU search for a match in the with switching change. If is not there, it is processed, switch, and forwarded to the exit interface. The flow information for packet is also stored in fast switching chains. If another packet going to the same destination arrive on interface, the next hop information in the chains is here used without CPU intervention. Lanjut, Cisco Express Forwarding CFE. FV. CFE most recent and default Cisco iOS packet forwarding mechanism like fast switching, CF builds forwarding information based IP and NDC table. However, the table entries are not packet triggered like fast switching but change triggered. Such as when something changes in the network topology. Kita lanjut saja. Di sini ada gambarnya, topologinya, control plane, interface, ingress interface, data plane, dan ingress interface. Ada 5 paket. Ya, jadi analoginya ini ada 3. Analogi umumnya, peralihan proses pemecahkan masalah dengan melakukan perhitungan secara manual. Bahkan jika masalah tersebut identik dengan masalah yang baru sangat saja dipecahkan. Yang kedua, peralihan cepat memecahkan masalah dengan mengerjakan soal matematika secara manual 1 kali dan mengingat jawaban untuk soal identik berikutnya. CFV memecahkan setiap masalah yang mungkin terjadi sebelumnya dalam sebuah lembar kerja. Lanjut. Nah, kita ini next saja. Langsung 14.3 tinjauan konfigurasi dasar router. Sini ada topologi. Router membuat tabel routing untuk membantu menentukan ke paket mana akan diteruskan. Namun sebelum membahas detail tabel routing, IP topik ini mengulas konfigurasi router dasar dan tugas verifikasi. Juga menyelesaikan aktivitas paket tracer untuk menyegarkan keterampilan Anda. Jadi di bawah ini topologi PC1, PC2, PC3 dan PC4. Ada 2 router di sini dan 1 ASP. Lanjut saja.
Nah, ini konfigurasinya, perintah konfigurasi, enable configure terminal, hostname, enable secret, ini konfigurasi router. Lanjut IPv4 unicast routing, interface gigabit internet. Ini konfigurasinya, lanjut aja. 14.3.3 perintah verifikasi. Di sini ada tampilkan ringkasan antarmuka IP, tampilkan antarmuka konfigurasi yang sedang berjalan, tipe antarmuka nomor, tampilkan antarmuka IP, tampilkan rute IP dan ping. Sini juga ada topologinya sama kayak tadi di atas. Langsung aja tampilkan ringkasan antar utama. Di sini ada konfigurasinya. R1 show IP interface brief. Sini muncul karena di show. Yang kedua, show IPv4 interface brief. Di sini juga muncul. Lalu tampilkan terbuka konfigurasi yang sedang berjalan. So running config interface gigabit internet. Lalu show interface gigabit internet 0/0/0. Interface gigabit internet sama. So IPv4 IPv6 interface gigabit internet. So IP root. So IPv4 IPv6 root. Dan terakhir ngeping 10.0.3.2. Oke, lanjut saja. 14.3.3.4. Output perintah filter. Fitur bermanfaat lainnya yang mengingatkan pengalaman pengguna dalam antarmuka baris perintah atau CLI adalah fitur bermata lain yang meningkatkan pengalaman penggunaan dalam antarmuka baris perintah atau CLI adalah memfilter keluar dan show. Perintah pemfilteran dapat digunakan untuk menampilkan bagian keluaran tertentu. Untuk mengaktifkan perintah pemfilterannya, masukkan karakter pipa setelah perintah show, lalu masukkan parameter pemfilteran dan ekspresi pemfilteran. Parameter penyaringan yang dapat dikonfigurasi setelah pipa meliputi ada 4 bagian. Pertama, bagian ini menampilkan seluruh bagian yang dimulai dengan ekspresi penyaringan. Yang kedua, include. Ini mencakup semua baris keluaran yang cocok dengan ekspresi penyaringan. Yang ketiga, kecualikan. Ini mengecualikan semua baris keluaran yang cocok dengan ekspresi penyaringan. Yang keempat, mulai. Ini menampilkan semua baris keluaran dari titik tertentu dimulai dengan baris yang cocok dengan ekspresi penyaringan. Catatannya, filter keluaran dapat menggunakan dalam kombinasi dengan perintah show apapun. Sini topologinya dan konfigurasinya juga. So running config. Udah, lanjut saja. Paket tracer. Selanjutnya 14.4.1 router source. How does a router know where it can send packet? It creates a routing table that is based on the network in which locates. Di sini ada 3 directly connected networks. Yang kedua static router. Yang ketiga dynamic routing protocol. Sini topologinya pada gambar R1 dan R2 menggunakan protokol routing dinamis OSPF untuk berbagi informasi routing. Selain itu juga R2 dikonfigurasi dengan rute static default ke ISP. Sini ada konfigurasinya juga. So IP root. Oke, dilanjut. Tadi ada masalah sedikit ya. 14.4.1 router source. Di sini ada 3. Yang pertama directly connected networks, yang kedua static router, yang ketiga dynamic routing protocol. Lanjut bawahnya sini topologinya.
Dan di sini konfigurasinya tabel perutan R1, tabel perutan R2, so IP root. Lanjut, routing tabel 14.4.2 prinsip tabel routing. Ada 3 prinsip tabel routing seperti ini jelaskan dalam tabel. Ini adalah masalah yang diatasi dengan konfigurasi protokol routing dinamis atau rute statis yang tepat pada semua router pada perangkat tujuan. Di sini ada prinsip tabel routing dan contohnya. Pertama, setiap router membuat keputusan sendiri berdasarkan informasi yang dimilikinya dalam tabel rutenya sendiri. Contohnya, R1 hanya dapat meneruskan paket menggunakan label rutenya sendiri. R1 tidak mengetahui rute apa saja yang ada di tabel routing router lainnya, misalnya R2. Yang kedua, informasi pada tabel routing satu router belum tentu sama dengan tabel routing lain. Contohnya hanya karena R1 memiliki rute dalam tabel rutenya ke suatu jaringan internet melalui R2, itu tidak berarti bahwa R2 mengetahui tentang jaringan yang sama. Yang ketiga, informasi perutan tentang suatu jalur tidak memberikan informasi perutan kembali. R1 menerima paket dengan alamat IP tujuan PC1 dan alamat IP sumber PC3 hanya karena R1 tahu cara meneruskan paket melalui yang termuka G0/0/0 tidak berarti ia tahu cara meneruskan paket yang berasal dari PC1 kembali ke jaringan jarak jauh PC3. Lanjut di sini 14.4.3 entry tabel perutean. Sebagai administrator jaringan, penting untuk mengetahui cara menginterpretasikan konten tabel routing IPv4 dan IPv6. Jadi di bawah ini ada gambar menampilkan entry tabel routing IPv4 dan IPv6 pada rute R1 untuk rute jaringan jarak jauh 10.0.4.0/24 dan 2001 DB8 ACAT 4/64. Kedua rute ini mempelajari strategi dinamis dari protokol routing OSPF. Sini tabel perutean IPv4. Lanjut saja IP 14.4.4 jaringan terhubung langsung. Jadi sebelum router dapat mempelajari jarak jauh, router harus memiliki setidaknya satuan termuka aktif yang dikonfigurasi dengan alamat IP dan subnet mask panjang awalan. Ini dikenal sebagai jaringan yang terhubung langsung atau rute terhubung langsung. Rute ini menambahkan yang terhubung langsung ke tabel perutean antarmuka dikonfigurasi dengan alamat IP dan diaktifkan. Jaringan yang terhubung langsung ditandai dengan kode status C. Dalam tabel routing, rute tersebut berisi awalan jaringan panjang dan awalan. Tabel routing ini berisi rute lokal untuk setiap jaringan terhubung langsung yang ditunjukkan oleh kode status L. Ini adalah alamat IP yang ditetapkan kantor muka pada jaringan terhubung langsung tersebut. Untuk rute lokal IPv4, panjang awalan adalah /32. Untuk rute lokal IPv4, IPv6, panjang awalan adalah 128. Ini berarti alamat IP tujuan paket secara cocok semua bit dalam rute lokal agar rute ini cocok. Tujuan dari rute ini adalah untuk cara efisien menentukan kapan ia menerima paket untuk antar muka, bukan paket yang perlu diteruskan. Jaringan ini ada so IP root dan so IPv6 root. Konfigurasinya lanjut 14.4.5 rute statis. Ya, jadi setelah antar muka yang terhubung langsung konfigurasi dan tambahkan ke tabel perutean. Perutean statis atau dinamis dapat diterapkan untuk mengakses jaringan jarak jauh. Rute statis dikonfigurasi secara manual. Rute statis menentukan jalur eksplisit antara dua perangkat jaringan. Tidak seperti protokol perutean dinamis, rute statis tidak diperoleh secara otomatis dan harus dikonfigurasi ulang secara manual. Topologi jaringan berubah. Manfaatnya, penggunaan rute statis meliputi peningkatan keamanan dan efisiensi sumber daya. Nah, di sini ada 3. Yang pertama, memberikan kemudahan pemeliharaan tabel routing dalam jaringan yang lebih kecil yang tidak diperkirakan tumbuh secara signifikan. Yang kedua, ia menggunakan satu rute default untuk mewakili jalur jaringan manapun yang tidak memiliki kecocokan yang lebih spesifik dengan rute lain dalam tabel perutean. Rute default digunakan untuk mengirim lalu lintas ke tujuan manapun di luar router 10 berikutnya. Yang ketiga, ia merutekan dan dari jaringan rintisan. Jaringan rintisan adalah jaringan yang diakses oleh satu rute. Dan router hanya memiliki satu tetangga. Di bawah ini ada gambar jaringan rintisan dan jaringan router rintisan. Lanjut saja. 14.4.6
rute statis dalam tabel perotean IP. Untuk mendemonstrasikan perotean statis, topologi gambar yang disederhanakan untuk menunjukkan hanya satu LAN yang terhubung ke setiap router. Gambar menunjukkan rute statis IPv4 dan IPv6 dan dikonfigurasi pada R1 menjangkau pajar jaringan 10.0.4, 0/24 dan 2001 DB8 akad 4/64 pada R2. Perintah konfigurasi di bawah modul ini. Jadi output ini menunjukkan entry routing status IPv4 dan IPv6 dan pada router 1 yang menjangkau jaringan 10.0.4, 0/24 dan 2001 DB8 akad 4/64 pada R2. Perhatikan bahwa kedua entry routing menggunakan kode status S yang menunjukkan bahwa rute dipelajari oleh router statis. Kedua entry juga menyatakan alamat IP route hop melalui IP address. Parameter statis di akhir perintah hanya menampilkan rute statis. Di sini ada show IP route static konfigurasinya. Lanjut saja yang dibacakan oleh Rifki Ramadhani. Dipersilakan Rifki. Lalu selanjutnya di poin 14.4.7 yaitu protokol routing dinamis. Protokol routing dinamis digunakan oleh router untuk secara otomatis berbagi informasi tentang jangkauan dan status jaringan jarak jauh. Nah, protokol routing dinamis melakukan beberapa aktivitas, termasuk penemuan jaringan dan pemeliharaan tabel routing. Lalu keuntungan penting dari protokol perutan dinamis adalah kemampuan untuk memilih jalur terbaik dan kemampuan untuk secara otomatis menemukan jalur terbaik baru ketika ada perubahan dalam topologi. Lalu lalu penemuan jaringan adalah kemampuan protokol routing untuk berbagi informasi tentang jaringan yang diketahui dengan router lain yang juga menggunakan protokol routing yang sama. Alih-alih bergantung pada rute statis yang dikonfigurasi secara manual ke jaringan jarak jauh di tiap router. Protokol routing dinamis memungkinkan router untuk secara otomatis mempelajari jaringan ini dari router lain. Lalu di bawah ada gambar gambar di bawah. Nah, lalu next di 1.14.4.8 yaitu router dinamis dan tabel perutan IP. Eh, Contoh sebelum menggunakan rute statis ke jaringan 10.0.4.0/24 dan 201 DB8 acat 4/64. Rute statis ini tidak lagi konfigurasi dan OSPF sekarang digunakan untuk mempelajari semua jaringan yang terhubung ke R1 dan R2 secara dinamis. Contoh berikut menggunakan entry perutan IPv4 dan IPv6 OSPF pada R1 yang dapat menjangkau jaringan di ini pada R2. Nah, perhatikan bahwa kedua entry perutaan menggunakan kode status O untuk menemukan bahwa rute dipelajari oleh protokol perutan OSPF. Kedua entry juga menyertakan alamat IP router hop berikutnya melalui IP address. Di sini ada konfignya itu show IP route. Lalu di poin 14.4.9 itu root default. Root default mirip dengan gateway default pada host. Root default menentukan router hop berikutnya yang akan digunakan saat tabel routing. Tidak berisi root tertentu yang sesuai dengan alamat IP tujuan. Root default dapat berupa root statis atau dipelajari secara otomatis dari protokol router dinamis. Root default memiliki entry root IPv4 0.0/0 atau entry root IPv6/0. Ini berarti bahwa tidak ada bit yang perlu dicocokkan antara alamat IP tujuan dan rute default. Sebagai besar router perusahaan memiliki root default dalam tabel routing mereka. Hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah rute dalam tabel routing. Nah, router seperti router rumah atau router kecil yang hanya memiliki satu LAN dapat menjangkau semua jarak jauhnya melalui default. Ini berguna ketika router hanya memiliki jaringan yang terhubung langsung dan satu titik keluar ke router penyedia layanan.
Ada gambar router 1 dan router 2 menggunakan SPF untuk berbagi informasi perutaan tentang jaringan mereka sendiri. Jaringan 10.0.0/24 dan IPv6. R2 memiliki rute default statis ke rute ISP. R2 akan meneruskan rute apapun dengan elemen IP tujuan yang tidak secara khusus cocok dengan salah satu jaringan dalam tabel perutaan yang perutaan ke router ISP. Next. Di poin 14.4.10 struktur tabel routing. IPv4 distandarkan pada awal tahun 1980-an menggunakan arsitektur pengalamatan berkelas yang sekarang sudah tidak digunakan lagi. Tabel perutaan IPv4 disusun menggunakan struktur berkelas yang sama. Pada keluaran soal IP root, perhatikan bahwa beberapa entry root diberi rata kiri sementara yang lain diberi indentansi. Hal ini berdasarkan pada pembagian proses perutaan mencari tabel perutaan IPv4 untuk kecocokan terpanjang. Ini semua karena pengalamatan berkelas, meskipun proses pencarian tidak lagi menggunakan kelas. Struktur tabel perutaan IPv4 masih dipertahankan dalam format ini. Next. Lalu tabel perutaan IPv4 adalah contoh bukan berasal dari router manapun dalam topologi yang digunakan dalam model ini. Meskipun rincian struktur berada di luar cakupan modul ini akan sangat membantu jika mengenali struktur tabel. Lalu, ini hanya mengenalkan singkat tentang struktur tabel perutaan IPv4 dan tidak mencakup detail atau hal spesifik tentang arsitektur ini. Contoh berikut merupakan tabel routing IPv4 R1 dalam topologi tersebut. Perhatikan bahwa semua jaringan dalam topologi tersebut adalah subnet yang merupakan rute anak dari jaringan kelas A dan rute induk 10.0.0.0/8. Next. Di poin 14.4.11 yaitu struktur tabel routing IPv6. Dan bekerja pernah menjadi bagian dari IPv6. Struktur perutaan IPv6 sangat mudah dipahami. Setiap entry rute IPv format dengan sejajar dengan cara yang sama. Terlihat pada gambar R1 soal IPv6 root config ini. Lalu di 14.4.12 yaitu jarak administratif. Entry router untuk jauh jalan dan panjang jalan hanya dapat muncul satu kali dalam tabel perutaan. Namun ada kemungkinan tabel perutaan mempelajari alamat jaringan yang sama dan lebih dari satu sumber perutaan. Kecuali untuk keadaan yang spesifik hal hanya satu protokol routing damas yang harus diimplementasikan pada router. Namun OSPF IRP dapat dikonfigurasi pada router dan kedua protokol routing dapat mempelajari jaringan tujuan yang sama. Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan seperti berikut. Yang pertama, bagaimana router mengetahui sumber mana yang harus digunakan, rute mana yang harus dipasang di tabel routing, rute yang dipelajari dari OSPF, atau rute yang dipelajari dari IRP. Cisco iOS menggunakan apa yang dikenal sebagai jarak administratif AD untuk menentukan rute yang akan diinstal ke dalam tabel perutaan. IP AD memiliki kepercayaan rute tersebut semakin rendah AD semakin dapat dipercaya. Next. Ini adalah tabel sumber root dan jarak administrasi. Nah, di sini terhubung langsung angka 0, root statis 1, root ringkasan IGRP 5, BGP 20, IGRP internal 90, SPF 110. Nah, next.
Lalu di 14.5.1 yaitu static or dynamic. The previous topic discuss the way of router created in routing table. Di sini kami sekarang tahu bahwa routing seperti pengalamatan IP dapat bersifat statis atau dinamis. Nah, di sini rute statis. Rute statis umumnya digunakan dalam skenario berikut. Yang pertama sebagai rute default yang meneruskan paket ke penyedia layanan. Yang kedua untuk rute di luar domain perutaan. Yang ketiga ketika misalnya jaringan ingin secara eksplisit menentukan jaringan untuk jaringan tertentu. Yang keempat untuk perutaan antar jaringan rintisan. Rute statis digunakan untuk jaringan yang lebih kecil dan hanya satu jalur ke jaringan luar. Rute statis juga menyediakan keamanan jaringan yang lebih besar untuk jenis lalu lintas tertentu atau tautan ke jaringan lain yang memerlukan kontrol lebih besar. Lalu ada protokol routing dinamis. Scroll. Protokol routing dinamis membantu administrator jaringan mengelola proses konfigurasi dan pemilihan rute statis yang memakan waktu dan rumit. Protokol routing dinamis diimplementasikan dalam sebuah jenis jaringan yang terdiri dari lebih dari beberapa router. Protokol routing dinamis dapat diskalakan dan secara otomatis menentukan rute yang lebih baik jika terjadi perubahan topologi. Protokol rute dinamis umumnya digunakan dalam skenario berikut. Yang pertama ada dalam jaringan yang terdiri dari lebih dari beberapa router. Yang kedua, ketika perubahan topologi jaringan mengharuskan jaringan untuk secara otomatis menentukan jalur lain. Yang ketiga, untuk skalabilitas seiring pertumbuhan jaringan, protokol routing dinamis secara otomatis mempelajari jaringan baru. Lalu di sini ada fitur perutaan dinamis dan perutaan statis. Next. Nah, sekian materi yang bisa yang kelompok kami sampaikan. Jika ada kesalahan atau kurang lebihnya, saya mohon maaf. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.